Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kita akan belajar bersama tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Agar memahami materinya, tolong disimak baik-baik ya. Tak kenal maka tak sayang, makanya kita perlu tahu siapa sih sebenarnya Wali Songo itu. Jadi kata wali berarti pembela teman dekat dan pemimpin, yang bisa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Sedangkan kata songo berarti 9. Jadi teman-teman, Wali Songo adalah sebutan untuk tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14. Yang pertama yaitu tentang biografi Wali Songo. Untuk Wali Songo yang pertama yakni Sunan Gresik. Sunan Gresik sendiri dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Beliau dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa. Beliau wafat pada 8 April 1419 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Yang kedua yakni Sunan Ampel. Sunan Ampel teman-teman memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah satu tokoh yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Surabaya. Untuk Wali Songo yang ketiga yakni Sunan Bonang. Sunan Bonang sendiri teman-teman merupakan putra dari Sunan Ampel. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Untuk Wali Songo yang keempat yakni Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Beliau juga dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Untuk Wali Songo yang kelima yakni Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 Masehi. Nama asli beliau Raden Qasim atau Syarifuddin, merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti masyarakat. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Paciran, Lamongan. Untuk Wali Songo yang keenam yakni Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Masyahid. Beliau putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak, memiliki 3 putra yakni Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Ruqayyah serta Dewi Sofia. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1592 Masehi dan dimakamkan di Kadilangu, Demak. Untuk Wali Songo yang ketujuh yakni Sunan Kudus. Sunan Kudus sendiri memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung. Beliau berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau mendapat gelar waliullah ilmi atau orang yang kuat ilmunya karena banyak mengetahui berbagai ilmu. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Masjid Menara Kudus. Untuk Sunan yang ke-8 yakni Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said, merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dari dan terpencil dengan cara menyelenggarakan kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Beliau wafat pada tahun 1560 Masehi dan dimakamkan di Kecamatan Dawe, Kudus. Untuk Wali Songo yang terakhir teman-teman yakni Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Sunda Kelapa, serta Banten. Beliau wafat pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Astana Gunung Jati, Cirebon.
Lanjut teman-teman, di sini kita akan membahas peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan, Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Gapura. Sedangkan Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Delta. Dakwah awal Sunan Bonang dilakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan mendirikan masjid di daerah Singkai. Sedangkan Sunan Bonang terkenal sebagai tokoh yang piawai dalam berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu. Yang kedua yakni dalam seni budaya. Seni dan budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam melalui proses asimilasi yang panjang sehingga melahirkan corak kesenian dan kebudayaan yang khas. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gending, jorbula, cublak-cublak suang, serta lir-ilir. Sunan Derajat adalah pencipta tembang Jawa yaitu Bungkur, sedangkan Sunan Kudus adalah pencipta gending, mas, kumambang, dan micil. Sunan Muria sendiri sangat piawai menciptakan berbagai tembang cilik jenis sinom dan kinanti. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam pengembangan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gamelan. Nah, Sunan Derajat adalah orang yang mempunyai kepedulian terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah. Ia berusaha gigih untuk menciptakan kemakmuran dengan menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Sedangkan Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan mengenai alat-alat rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, serta membuat pusaka. Wali Songo dan strategi dakwahnya. Yang pertama, Sunan Gresik menyebarkan agama Islam melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Yang kedua, Sunan Ampel dalam strategi dakwahnya dengan metode moh limo yang isinya sebagai berikut: moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak mabuk, moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak candu, moh ngadon atau tidak zina. Sunan Bonang menggunakan gamelan sebagai media dakwahnya. Ia mahir memainkan gamelan sehingga banyak masyarakat yang senang. Sedangkan Sunan Derajat cara dakwahnya diantaranya adalah mamungun resep taye sing sesomo, jroning suko kudu eling lan waspada, mulya guna panca wektu, dan lain sebagainya. Nah, strategi dakwah Sunan Kalijaga adalah melalui seni dan budaya, khususnya wayang. Sunan Muria memanfaatkan kemahiran memainkan gamelan dan boneka sebagai metode dakwahnya. Sunan Kudus mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris, dan lain sebagai sarana dakwah. Sedangkan Sunan Giri memanfaatkan kekuasaan, perdagangan, dan pendidikan sebagai sarana berdakwah Islam. Sunan Gunung Jati melakukan dakwah Islam dengan menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan beberapa tokoh di Cirebon, Banten, dan Demak yang memuluskan dakwahnya. Sekian penjelasan dari Bapak. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton videonya dengan seksama.
fida